Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini, kami kelompok 2 menjelaskan mengenai visualisasi data numerik pada mata kuliah statistika dan probabilistik. Dengan nama ketua, Muhammad Hafiz Al-Kausar, dengan nomor BP 2001082023. Dengan anggota, Albert Edia Pratama, dengan nomor BP 2001082047. Kemudian Dira Agustina dengan nomor BP 2001081006. Kemudian Wan Bunga dengan nomor BP 2001082028. Pada kegiatan kali ini, kami membuat Google Form yang berisikan beberapa pertanyaan, di antaranya yang pertama Prodi dengan pilihan Tekom, MI, dan TRPL. Kemudian tingkat dengan pilihan tingkat yaitu tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, dan seterusnya. Kemudian pada jenis kelamin memiliki dua pilihan yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian tinggi badan dan berat badan. Setelah itu kami juga menanyakan tentang kesepakatan apakah yang mengisi Google Formulir ini merekomendasikan orang lain untuk kuliah di jurusan TI dengan beberapa pilihan, diantaranya sangat setuju, setuju, netral, kurang setuju, dan tidak setuju. Dikarenakan kami kelompok 2, maka kami mengumpulkan data dari kelas Teknik Komputer 1B, kemudian digabung dengan kelas Teknik Komputer 2A. Berikut data yang kami dapatkan dari dua kelas tersebut, yaitu yang pertama dengan Prodi Tekom, tingkat 1, jenis kelamin perempuan, tinggi badan 150 cm, berat 40 kg. Dengan pernyataan setuju, dia bakalan merekomendasikan orang lain untuk kuliah di jurusan TI. Kemudian untuk salah satu contoh data yang kami dapatkan dari tingkat 2 Tekom, yaitu dengan jenis kelamin perempuan, tinggi badan 165 cm, berat badan 52, dan setuju untuk merekomendasikan orang lain untuk kuliah di jurusan TI. Data yang kami dapatkan ada 40 data. Kemudian untuk kegiatan yang pertama yaitu tabel frekuensi untuk variabel numerik dengan data berat dan tinggi badan. Kegiatan pertama yaitu mengisi data berat dan tinggi sesuai dengan data yang kami kumpulkan. Kemudian kegiatan yang kedua, membuat tabel distribusi frekuensi sebagaimana contoh yang ada. Kegiatan yang ketiga, mengulangi langkah 1 dan 2 namun tanpa pembulatan angka. Kemudian untuk kegiatan 4 yaitu membuat histogram untuk tabel distribusi frekuensi pada kegiatan 2. Data yang pertama yaitu mengenai berat badan. Dengan jumlah data yang kami kumpulkan yaitu ada 40 data. Untuk maksimal berat badan dari data yang kami kumpulkan yaitu 69 kg. Kemudian untuk minimal data yang kami kumpulkan yaitu 40 kg dengan rank 29. Hasil dari rank ini kami dapatkan dari pengurangan berat badan maksimal dikurangi dengan berat badan minimal pengisi Google Form kami. Kemudian pada kegiatan 2 kami membuat tabel distribusi frekuensi berat badan dengan banyak interval yaitu 6,28 yang dibulatkan menjadi 7. Kemudian besar intervalnya yaitu 4,61 yang dibulatkan menjadi 5. Untuk data yang pertama, interval startnya yaitu 40, interval N-nya 45, absolut frekuensinya 5, dan relatif frekuensinya 13%. Relatif frekuensi ini kami dapatkan dari absolut frekuensi 5 dibagi dengan jumlah data yang kami dapatkan. Untuk data yang kedua yaitu 45
interval N-nya 50, absolut frekuensinya 7, dan relatif frekuensinya 18%, dengan cara sama dengan data yang pertama tadi. Kemudian interval selanjutnya yaitu 51, interval N-nya 56, absolut frekuensinya 15, dan relatif frekuensinya 38%. Selanjutnya interval star-nya 57, interval N-nya 62, absolut frekuensinya 8, dan relatif frekuensinya 20%. Selanjutnya interval star-nya 63, interval N-nya 68, absolut frekuensi 4, dan relatif frekuensi 10%. Kemudian interval star-nya 69, interval N-nya 74, absolut frekuensi 1, relatif frekuensi 3%. Kemudian interval star-nya 75, interval N-nya 80, absolut frekuensinya 0, dan relatif frekuensinya 0%. Dengan total absolut frekuensi semuanya 40 dan relatif frekuensinya 100%. Kemudian kegiatan 3 yaitu membuat tabel distribusi frekuensi berat badan tanpa dibulatkan dengan banyak interval 6,28 dengan besar interval 4,61. Untuk interval yang pertama yaitu interval star-nya 40, interval N-nya 44,61, absolut frekuensinya 5, relatif frekuensinya 13%. Kemudian interval star-nya 44,61, interval N-nya 49,22, dan absolut frekuensinya 4, kemudian relatif frekuensinya 10%. Setelah itu, interval star-nya 49,22, interval N-nya 53,83, absolut frekuensinya 9, dan relatif frekuensinya 23%. Selanjutnya, interval star-nya 53,83, interval N-nya 58,45, absolut frekuensinya 13, dan relatif frekuensinya 33%. Selanjutnya, interval star-nya 58,45, interval N-nya 63,06, absolut frekuensinya 5, dan relatif frekuensinya 13%. Selanjutnya, interval star-nya 63,06, interval N-nya 67,67, absolut frekuensinya 1, dan relatif frekuensinya 3%. Selanjutnya, interval star-nya 67,67, interval N-nya 72,28, absolut frekuensinya 3, dan relatif frekuensinya 100%. Dengan total absolut frekuensi 40 dan total dari relatif frekuensinya 100%. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu membuat histogram berat badan. Berikut histogram yang kami dapatkan yaitu 40-45 sebanyak 5. Kemudian dari 45 ke 51 sebanyak 7. Dari 51 ke 57 sebanyak 15. Dari 57 sampai 63 sebanyak 8. Dari 63 sampai ke 69 sebanyak 4. Dan dari 69 ke 75 sebanyak 1. Data selanjutnya akan dijelaskan oleh Wan Bunga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai data tinggi badan. Data yang kami peroleh itu ada 40 data, dan tinggi maksimal dari data kami peroleh itu ada 178 cm, dan nilai minimalnya 148 cm, dan range-nya 30. Selanjutnya, kami membuat tabel distribusi frekuensi tinggi badan, memperoleh batas intervalnya 6,28, dibulatkan menjadi 7, dan besar intervalnya memperoleh 4,77, dibulatkan menjadi 5. Pada interval startnya 148, interval akhirnya 153, absolut frekuensinya 5,
dan relatif frekuensinya 13%. Lalu selanjutnya, interval startnya 153, interval N-nya 158, absolut frekuensinya 4, lalu relatif frekuensinya 10%. Selanjutnya, interval startnya 158, interval N-nya 163, absolut frekuensinya 6, dan relatif frekuensinya 15%. Selanjutnya, interval startnya 163, interval N-nya 168, absolut frekuensinya 11, dan relatif frekuensinya 28%. Selanjutnya ada relatif startnya 168, interval N-nya 173, absolut frekuensinya 7, dan relatif frekuensinya 18%. Selanjutnya, interval startnya 173, interval N-nya 178, absolut frekuensinya 7, relatif frekuensi 18%. Yang terakhir, interval startnya 178, interval N-nya 183, absolut frekuensinya 0, dan relatif frekuensinya 100%. Diperoleh absolut frekuensinya 40 dan relatif frekuensi 100%. Selanjutnya, kegiatan tabel distribusi frekuensi tinggi badan tanpa dibulatkan. Diperoleh banyak intervalnya 6,28 dan besar intervalnya 4,77. Data yang pertama, interval startnya 148 dan interval N-nya 152,77, absolut frekuensi 4 dan relatif frekuensi 10%. Data yang kedua, interval startnya 152,77, interval N-nya 157,54, absolut frekuensinya 3, dan relatif frekuensinya 8%. Selanjutnya, interval startnya 157,54, interval N-nya 162,31, absolut frekuensinya 7, dan relatif frekuensinya 18%. Lalu, interval startnya 162,31, interval N-nya 167,0, absolut frekuensinya 6, dan relatif frekuensinya 15%. Selanjutnya, data 167,0, interval N-nya 171,85, absolut frekuensi 10, dan relatif frekuensi 25%. Selanjutnya, interval startnya 171,85, interval N-nya 176,63, absolut frekuensinya 9, dan relatif frekuensinya 23%. Data yang terakhir adalah interval startnya 176,63, interval N-nya 181,4, absolut frekuensinya 1, dan relatif frekuensinya 3%. Diperoleh pada absolut frekuensinya 40 dan relatif frekuensinya 100%. Selanjutnya, kegiatan membuat histogram tinggi badan. Pada range 148 sampai 153 itu memperoleh 5, 153 sampai 158 memperoleh 4, 158 sampai 163 memperoleh 6, 163 sampai 168 memperoleh 11, dan 168 sampai 173 memperoleh 7. Yang terakhir 173 sampai 176 memperoleh 7. Kegiatan selanjutnya akan dijelaskan oleh Albert. Baiklah, saya akan menjelaskan scatterplot untuk variabel numerik, yaitu data berat dan tinggi badan. Kegiatan 1, dapatkan nilai mean, median, dan modus untuk data berat dan tinggi. Kemudian kegiatan 2, dapatkan nilai standar, deviasi, dan varians untuk data berat dan tinggi. Kemudian kegiatan 3, buat scatterplot untuk data berat dan tinggi. Pada tabel nilai mean atau rata-rata berat 54,025, kemudian pada tinggi 165,175, kemudian median nilai tengahnya berat 55,
tingginya 167,5, kemudian modus nilai yang terbanyak yaitu berat 55, kemudian tinggi 168, kemudian standar deviasi atau simpangan baku berat 7,49, kemudian tinggi 8,15. Kemudian untuk varians berat 56,23, tinggi 66,55. Selanjutnya scatter plot data berat dan tinggi pada aksis vertikal yaitu tinggi, kemudian pada aksis horizontal yaitu berat. Untuk pembacaan scatter plot yaitu tinggi poin 40, 40 itu berat dan tinggi 176. Begitu seterusnya. Selanjutnya cross tabel yang akan dijelaskan oleh Muhammad Hafiz Al-Kausar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cross tabel. Data, prodi, dan rekomendasi. Kegiatan 1 buat cross tabel menggunakan data kelompok yang dikumpulkan. Kegiatan 2 buat bar chart dan tabel pada kegiatan 1. Berkaitan kami mendapatkan prodi yaitu semuanya Tekom, maka kami memilih berdasarkan tingkat 1 dan tingkat 2. Untuk rekomendasi sangat setuju Tekom tingkat 1 berjumlah 10, tingkat 2 berjumlah 4, total 14. Untuk rekomendasi setuju Tekom tingkat 1 5, untuk Tekom tingkat 2 7 berjumlah 12. Netral Tekom tingkat 1 5, Tekom tingkat 2 6, total 11. Kurang setuju Tekom tingkat 1 0, Tekom tingkat 2 3, total 3. Tidak setuju Tekom tingkat 1 0, Tekom tingkat 2 0, total 0. Untuk total Tekom tingkat 1 20 dan Tekom tingkat 2 20. Total data 40 data. Rekomendasi untuk barnya tidak setuju. Tekom tingkat 1 0, Tekom tingkat 2 0. Untuk kurang setuju Tekom tingkat 2 3, Tekom tingkat 1 0. Untuk netral Tekom tingkat 2 6, Tekom tingkat 1 5. Setuju Tekom tingkat 2 7, Tekom tingkat 1 5. Sangat setuju Tekom tingkat 2 4, Tekom tingkat 1 10. Baiklah, mungkin sekian penjelasan saya tentang cross tabel. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.